Selamat pagi, nama saya Natalia Jojor Marito Sialagan, NPM 18140023, Prodi PGSD 5A, mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar IPS di SD, dosen Ibu Mariatul Kubatia Ritonga, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasikan jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SK dan KD yang telah teridentifikasikan tadi. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar di sekolah seharusnya diperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai kurikulum, yaitu menuntun adanya partisipasi dan aktivitas siswa lebih banyak dalam pembelajaran. Padahal ada beberapa langkah yang harus dilakukan penatar sebelum sampai pada kesimpulan bahwa bahan ajar sudah dikembangkan dengan baik. Ada 5 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik adalah sebagai berikut. 1. Analisis. Di tahap ini, dicoba untuk mengenali siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Di perilaku awal berkenan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta didik. Jika informasi tentang peserta didik sudah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan bahan ajar dapat ditentukan dan bahan ajar dapat segera dikembangkan. 2. Perencanaan. Dalam tahap perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. 2. Pemilihan topik mata tataran. Ketiga, pemilihan media dan sumber. 4. Pemilihan strategi pembelajaran. 3. Pengembangan. Beberapa saran yang dapat membantu untuk memulai pengembangan bahan ajar yaitu 1. Jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan. 2. Tulis atau kembangkan bahan ajar untuk peserta yang telah dikenal. Yang ketiga, ingat, bahan ajar dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. 4. Tulislah apa yang dapat ditulis, mungkin berbentuk LKS. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari beberapa pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka perbaikan bahan ajar yang mungkin dilakukan yaitu 1. Menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. 2. Menambah latihan dan contoh-contoh yang dianggap perlu. Dan yang terakhir, menambah analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang dianggap lebih efektif. Demikianlah hasil tugas saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.